Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian akhir semester untuk paket 1. Jadi nanti selain paket 1 akan ada paket-paket selanjutnya. Untuk penilaian akhir semester ini kita akan ada 40 soal dan semua soal adalah pilihan ganda. Oke, sudah siap ya untuk mengadakan penilaian akhir semester? Kalau sudah, silakan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Soal nomor 1 bunyinya adalah arti dari surat Al-Kafirun adalah titik-titik. Pilihannya A. Orang-orang kafir, atau B. Waktu subuh, atau C. Demi waktu, atau D. Orang-orang munafik. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Sudah ya? Sudah diingat kembali? Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Nama surat Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat titik-titik. Ayat berapa kira-kira dalam surat Al-Kafirun itu yang berbunyi Al-Kafirun? Pilihannya A. Ayat pertama, B. Ayat kedua, C. Ayat ketiga, dan D. Ayat keempat. Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 3. Di bawah ini huruf yang di bawah ini huruf yang dapat bersambung di tengah adalah titik-titik. Jadi huruf hijaiyah itu kan bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah ini yang dapat disambung di tengah yang mana? Pilihannya A. Huruf fa. Apakah ini bisa disambung di tengah? B. Huruf ro, kemudian C. Huruf wawu, dan D. Huruf dal. Silakan yang bisa disambung di tengah. Selanjutnya soal nomor 4. Bunyinya adalah lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan ikhfa adalah titik-titik. Jadi di bawah ini nanti ada bacaan-bacaan yang mengandung hukum bacaan ikhfa itu yang mana? Apakah A. Al-Kafiruna, B. A'budu, C. Antum, D. Ya ayyuha. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Sudah ya? Soal berikutnya nomor 5. Ini adalah arti dari surat Al-Kafirun. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, arti ini terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat keberapa? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Pilihannya A. Ayat 2, B. Ayat 3, C. Ayat 4, D. Ayat 5. Silakan dijawab. Sudah, kita lanjut. Soal nomor 6. Ajakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah untuk titik-titik.
Jadi dalam Al-Kafirun itu ajakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk apa? Pilihannya A. Untuk menyembah Allah, B. Untuk menyembah setan, C. Bergantian dalam menyembah, D. Saling menghormati. Kira-kira apa ajakan kaum kafir terhadap Nabi Muhammad? A, B, C, atau D? Soal berikutnya nomor 7. Bunyi dari surat Al-Kafirun ayat 5 adalah titik-titik. Yo, diingat kembali Al-Kafirun ayat 5 itu bunyinya bagaimana? Pilihannya A. Wala ana abidum ma'abattum. Apakah itu ayat 5? Atau B. La a'budu ma ta'budun. Apakah itu ayat 5? Atau C. Wala antum abiduna ma a'bud. Apakah itu ayat 5? Atau yang D ini ayat 5? Lakum dinukum waliyadin. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 8. Peniup terompet sangkakala adalah malaikat titik-titik. Pilihannya adalah A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Mikail, C. Malaikat Israil, atau D. Malaikat Israfil. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. A, B, C, atau D? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 9. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di titik-titik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi setelah hari kiamat itu manusia dikumpulkan di mana? Pilihannya A. Dikumpulkan di surga, B. Dikumpulkan di neraka, C. Dikumpulkan di padang mahsyar, D. Dikumpulkan di alam kubur. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 10. Yang termasuk kiamat sugro kecuali, ingat ya, kecuali berarti yang tidak termasuk kiamat sugro. Pilihannya A. Terjadi banjir bandang, B. Seseorang meninggal karena kecelakaan, C. Hancurnya seluruh alam, D. Terjadi gunung meletus yang menyebabkan korban jiwa. Jadi yang termasuk kiamat sugro kecuali atau yang bukan. Mana? Silakan dipilih. Soal berikutnya, soal nomor 11. Pada hari kiamat nanti, seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang. Hari penimbangan amal ini disebut juga titik-titik. Jadi nama lain dari hari penimbangan amal perbuatan manusia itu apa? A. Yaumul mahsyar, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, D.
yaumul jaza. Kira-kira yang mana? Kita lanjut. Soal nomor 12. Kita hidup di dunia ini harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena kita nanti di akhirat akan dibalas sesuai, berarti sesuainya ini satu ya, sesuai amal kita masing-masing. Hari pembalasan ini disebut juga sebagai titik-titik. Jadi nama lain dari hari pembalasan. Pilihannya A. Yaumul mahsyar, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, D. Yaumul jaza. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 13. Jika akan datang hari kiamat, matahari terbit dari sebelah mana? Jadi kalau kiamat itu akan datang, matahari terbit itu dari sebelah mana? Apakah A. dari timur, atau B. dari barat, atau C. dari utara, atau D. dari selatan? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 14. Salah satu hikmah beriman kepada hari kiamat adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Salah satu contoh sikap jujur adalah titik-titik. Jadi di bawah ini nanti yang termasuk sikap jujur itu yang mana? Pilihannya A. datang ke sekolah tepat waktu, B. tidak mencontek saat mengerjakan ujian, C. membuang sampah pada tempatnya, D. tidak berkelahi dengan teman. Sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 15. Allah mempunyai Asmaul Husna As-Somad yang terdapat dalam surat titik-titik. Jadi ada kata As-Somad. Itu kira-kira terdapat dalam surat apa? Apakah A. surat Al-Lahab ayat 1, atau B. surat An-Nas ayat 2, atau C. surat Al-Ikhlas ayat 2, atau D. surat An-Nasr ayat 1. Silakan. Ini kalian hafalkan ya, Al-Lahab ayat 1 itu yang mana ya? Apakah ada kata-kata As-Somad seperti itu dan seterusnya? Itu nanti pasti ada jawabannya. Soal berikutnya nomor 16. Arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah titik-titik. Jadi Al-Muqtadir itu artinya apa? Pilihannya A. Maha Penolong, B. Maha Kuasa, C. Maha Mendahulukan, D. Maha Kekal. Silahkan. Sudah dijawab ya? Kita lanjut. Sekarang soal nomor 17. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu,
manusia tidak boleh titik-titik. Jadi kita itu kan makhluk lemah. Karena makhluk lemah, maka kita tidak boleh apa? Apakah A, tidak boleh bersyukur, atau B, tidak boleh takabur, atau C, tidak boleh rendah hati, atau D, tidak boleh tawaduk? Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 18. Allah itu maha mendahulukan. Tidak ada yang mendahului Allah. Karena Allah bersifat titik-titik. Jadi maha mendahulukan itu merupakan sifat Allah dari Asmaul Husna yang apa? Pilihannya apakah A, Al-Baqi, atau B, Al-Muqaddim, atau C, Al-Muqtadir, atau D, As-Somad, yang artinya maha mendahulukan atau maha dahulu. Kira-kira A, B, C, atau D? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 19. Di bawah ini yang termasuk penerapan sifat al-muqaddim dalam kehidupan sehari-hari kecuali. Jadi yang bukan merupakan penerapan sifat al-muqaddim. Kira-kira apa? Jadi kalian harus tahu al-muqaddim itu artinya apa. Baru nanti bisa menentukan yang bukan penerapan al-muqaddim itu yang mana. Pilihannya A, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. B, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. C, tidak menunda-nunda pekerjaan. D, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Silahkan dipilih A, B, C, atau D. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 20. Manusia pada awalnya baru lahir, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Itu manusia, lahir, dewasa, mati. Berbeda dengan Allah yang maha titik-titik. Jadi Allah itu tidak akan mati. Nah, berarti Allah itu maha apa? Apakah A, maha penolong, atau B, maha kuasa, atau C, maha abadi, atau D, maha dahulu? Yang mana kira-kira? Sudah dijawab ya? Soal berikutnya nomor 21. Sekarang terkait dengan bab zakat ya. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Mudah ini ya. Pilihannya A, rukun Islam yang kedua. B, rukun Islam yang ketiga. C, rukun Islam yang keempat. D, rukun Islam yang kelima. Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Apakah 2, 3, 4, atau 5? Sudah? Oke, kita lanjut. Soal nomor 22. Zakat
yang berfungsi untuk membersihkan jiwa disebut titik-titik. Jadi yang fungsinya untuk membersihkan jiwa itu namanya apa? Apakah A. zakat mal, atau B. zakat infak, atau C. zakat fitrah, atau D. zakat sedekah? Sudah dipilih? Sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 23. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah disebut titik-titik. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat itu namanya apa? Itu maksudnya. Pilihannya A. mustahik, B. amil, C. muzakka, D. sabilillah. Sudah dipilih? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 24. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Jadi zakat fitrah itu pengeluarannya ada waktu yang wajib, waktu afdol, waktu sunnah, dan lain-lain ya. Kalau waktu wajib itu kapan? Itu maksudnya. Pilihan jawabannya A. awal bulan Ramadan, B. setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, atau C. setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri, D. setelah sholat Idul Fitri. Yang mana kira-kira? Sudah dijawab ya? Kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 25. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah bagi anak-anak adalah titik-titik. Jadi anak-anak itu kan juga wajib zakat. Nah, yang berkewajiban siapa? Yang membayarkan zakatnya itu. Apakah A. anak itu sendiri, atau B. orang tuanya, atau C. gurunya, atau D. kakaknya? Sudah dijawab semua? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 26. Di bawah ini yang bukan termasuk syarat wajib zakat mal adalah titik-titik. Ingat yang bukan ya. Yang bukan syarat wajib zakat mal. Pilihannya A. sudah balik, B. penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, C. termasuk jenis harta yang wajib dizakati, D. telah mencapai 1 tahun. Yang mana? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 27. Nisab dari perak adalah titik-titik. Jadi nisabnya perak itu berapa? Pilihannya A. 85 gram, B. 93,6 gram, C. 595 gram, D. 900 gram. Yang mana yang termasuk nisab dari perak? A, B, C, atau D? Sudah, soal berikutnya.
Nomor 28. Orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut titik-titik. Jadi orang yang tidak punya harta sekali dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namanya apa? Apakah A. Fakir, B. Miskin, C. Rikob, D. Ghorim? Yang mana kira-kira? Soal berikutnya ya. Nomor 29. Ini agak panjang ya, silakan disimak baik-baik. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Rohman mendapat tugas dari pemerintah desa untuk menerima dan membagikan zakat fitrah di desa tersebut. Pak Rohman itu berhak untuk menerima zakat karena titik-titik. Kenapa Pak Rohman kok berhak menerima zakat? Pilihannya A. Karena Pak Rohman itu sebagai mu'alaf, itu dari cerita di atas ya. Atau B. Karena Pak Rohman sebagai sabilillah. Atau C. Pak Rohman sebagai ibnu sabil. Atau D. Pak Rohman sebagai amil. Yang mana kira-kira pilihannya? Sudah? Soal berikutnya. Nomor 30. Pengertian dari rikob adalah titik-titik. Jadi rikob itu pengertiannya apa? Pilihannya A. Orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau B. Orang yang memiliki banyak hutang, atau C. Seorang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan, atau D. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Yang dimaksud rikob itu yang A, B, C, atau D. Sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 31. Rasulullah selalu berbuat baik kepada orang yang mencacinya. Di antaranya kepada titik-titik. Jadi Rasulullah itu meskipun dicaci tetap berbuat baik. Nah, di antaranya itu yang mencaci siapa? Apakah A. yang mencaci itu budak? Atau B. yang mencaci itu tukang sampah? Atau C. yang mencaci itu pedagang kecil? Atau D. yang mencaci itu pengemis tua? Kira-kira yang mana dari kisah Nabi Muhammad itu? Sudah ya? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 32. Rasulullah adalah seorang yang maksum. Maksud dari maksum itu adalah titik-titik. Jadi maksudnya maksum itu apa? Pilihannya A. diikuti banyak orang, atau B. nabi yang terakhir, atau C. terbebas dari dosa, atau D. senang menolong sesama. Yang dimaksud maksum itu yang mana? Silahkan dipilih. Selanjutnya, soal nomor 33.
Di bawah ini yang termasuk pengganti Nabi yang pertama. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, ada yang menggantikan. Yang pertama namanya siapa? A. Apakah Abu Bakar? B. Apakah Umar bin Khattab? C. Apakah Utsman bin Affan? D. Apakah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan memimpin umat Islam? Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 34. Di bawah ini yang bukan termasuk jasa Khalifah Abu Bakar adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Memberantas golongan yang tidak membayar zakat. B. Memberantas kemurtadan. C. Mengadakan perluasan Masjid Nabawi. D. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi yang bukan jasa Khalifah Abu Bakar itu yang A, B, C, atau D. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 35. Khalifah pengganti Abu Bakar mendapat gelar titik-titik. Jadi yang menggantikan Abu Bakar itu gelarnya apa? A. Karramallahu wajhah. B. Dzunnuraini. C. Al-Faruq. D. As-Siddiq. Yang mana kira-kira? Sudah ya, kita lanjut. Soal nomor 36. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang saat ini masih digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah titik-titik. Jadi apa jasa dari Umar bin Khattab yang saat ini masih digunakan? Pilihannya A. Perluasan Masjidil Haram. B. Menetapkan kalender Hijriah. C. Mengadakan Baitul Mal. D. Mendirikan rumah untuk musafir. Sudah dipilih? Kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 37. Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama berapa tahun? Pilihannya A. Selama 12 tahun. B. Selama 10 tahun. C. Selama 5 tahun. D. Selama 2 tahun. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 38. Salah satu jasa dari Khalifah Utsman bin Affan adalah titik-titik. Jadi yang termasuk jasa dari Khalifah Utsman. Pilihannya A. Memberantas nabi palsu. B. Menciptakan kalender Hijriah. C. Mendirikan sekolah untuk anak-anak. D. Membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Yang termasuk jasa dari Khalifah Utsman yang mana? Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 39.
putri dari Nabi Muhammad yang menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib adalah titik-titik. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mempunyai istri dari putrinya Nabi Muhammad. Lah putrinya Nabi Muhammad yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib ini namanya siapa? Apakah A. Siti Khadijah atau B. Siti Aminah atau C. Siti Fatimah atau D. Siti Aisyah? Pilih A, B, C atau D. Soal berikutnya yang terakhir, soal nomor 40. Kota Kufah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dijadikan sebagai pusat apa? Pilihannya, apakah A. Pusat ilmu pengetahuan atau B. Pusat kekuatan militer atau C. Pusat hukum dan keadilan atau D. Pusat ekonomi dan perdagangan? Sudah dipilih? Sudah selesai ya? Karena soalnya ada 40, kita sudah sampai 40, berarti penilaian akhir semester kita sudah selesai. Semoga nilai kalian bagus. Sampai ketemu lagi di penilaian akhir semester untuk paket yang kedua. Oke ya, sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.